wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiani Samur dengan NIM 19.2400.007. Yang pertama, pendahuluan. 5 bank dengan set terbesar di Indonesia sudah merilis laporan keuangannya per kuartal 3 alias hingga 9 bulan tahun ini. Kasus COVID pertama kali disampaikan di Indonesia langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin 2 Maret 2020 di Jakarta. Dampak pandemi COVID-19 membuat banyak aktivitas jual beli terpaksa dihentikan karena kawasan wisata tutup, membuat orang yang bisa mencari nafkah di sana pun ikut terdampak. Driver ojek online pun ikut terdampak dengan menurunnya penghasilan akibat tidak adanya pemasukan. Sedangkan dalam kondisi perbankan saat ini masih terjaga di tengah pandemi COVID-19. Permodalan industri perbankan terus mengalami peningkatan. Tercatat pada Agustus mencapai 23,2% dibanding Juli berada di 22,96%. Dunia perbankan merupakan hal yang sangat penting atau bahkan yang paling penting di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga skala internasional. Karena peran bank ini sebagai lembaga intermediasi. Karena apabila ekonomi masyarakat menurun, maka mereka cenderung akan mengurangi pengeluaran yang kurang penting. Adapun latar belakang, dunia perbankan ini bisa dibilang permodalan industri perbankan terus mengalami peningkatan. Tercatat pada Agustus mencapai 23,2% dibanding Juli berada di 22,96%. Untuk permodalan bank, angkanya sangat cukup, tidak perlu khawatir. 23,2% itu jauh di atas batas minimal 12%, kata Wimbo dalam keterangan persnya. Perkembangan perubahan bank bisa dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengetahui posisi keuangan bank tersebut. Karena itulah, laporan keuangan untuk investor begitu penting. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan bank, maka hal yang harus dilakukan investor dengan laporan keuangan ini juga bisa dijadikan gambaran untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut. Dengan laporan keuangan ini juga bisa dijadikan gambaran untuk menilai perusahaan tersebut, termasuk dalam hal investasi. Bagi investor maupun calon investor, laporan keuangan bisa menjadikan mereka yakin apakah dia akan melakukan investasi atau tidak dalam perusahaan bank tersebut. Pembahasan kinerja bank beraset jumbo. Kinerja bank-bank besar di tanah air semakin mengalami perbaikan. Pembatasan mobilitas dilakukan pemerintah tampaknya terlalu menekan bank. Pertumbuhan aset bank-bank yang tersebar di tanah air, yaitu Bank BRI di mana pada September 2020, Q3 2020 total aset sebesar 1,447,85 triliun, naik 10,9%. Setiap tahunnya dalam proses kredit penyaluran dana pada Q1 2020 dan pada Q2 2020 mengalami sedikit penurunan. Namun, pada Q3 2020 sudah mulai mengalami kenaikan. Dan bahkan, perbandingan Q 2019 sebelum mencapai COVID-19 2020 tetap tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan mencapai 5% per tahunnya. Sementara, dana pihak ketiga atau DPK juga sama mengalami kenaikan setiap Q1 sampai Q3, yang mengalami kenaikan sampai 18% dibanding tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan positif ini berhasil mendapatkan laba bersih yang baik pula. Yang terakhir, penutup. Kritik dan saran saya terhadap bank-bank ke depannya itu agar lebih cepat dalam merespon nasabah yang datang. Saya harap dunia perbankan ini mampu menerima resiko-resiko yang akan datang nantinya, dan juga dunia perbankan ini harus bisa mendapatkan investor-investor yang handal dan bisa memajukan bank tersebut. Dan yang paling penting itu di saat pandemi ini, dunia perbankan harus beradaptasi dengan cepat di masa ini, karena mengingat di masa ini perekonomian bisa dibilang ada yang menurun.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.